Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, sesudah kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus naik ke surga, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, patut kita berbangga dan sangat bersyukur sebab yang pertama, Tuhannya siapa yang dalam sejarah terangkat ke surga bukan dengan cara sekejap mata, tetapi terangkat ke surga secara perlahan-lahan, lalu awan mulai menutupinya sampai kembali ke surga. Dan hal ini sebagai kisah nyata yang dapat dibuktikan dengan data-data yang fakta dan akurat, di mana ada tempatnya, ada lokasinya, bahkan ada saksi-saksi mata Yesus naik dan terangkat ke surga. Dan yang kedua, hari kenaikan Tuhan kita, Juru Selamat manusia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, telah diakui oleh seluruh dunia bahwa Tuhan kita itu dari surga datang ke dunia ini dan sudah kembali ke surga untuk sediakan tempat bagi orang-orang percaya. Puji Tuhan, hari ini kita akan melihat bersama-sama kisah nyata di dalam Alkitab tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan janji Tuhan untuk kedatangannya di kali yang kedua dengan cara yang sama seperti waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ayat ini adalah pesan dari malaikat Tuhan kepada semua saksi-saksi mata orang-orang Galilea bahwa Yesus sudah kembali ke surga. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus Tuhan kita itu datangnya dari surga dan sudah kembali lagi ke surga. Dan dengan pesan bahwa Yesus yang mereka lihat naik ke surga itu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang mereka lihat. Bahkan jika kita baca di dalam Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-7 berkata, "Lihatlah ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia." Ya, amin. Ayat ini ditulis oleh Rasul Yohanes, murid Yesus di Pulau Patmos. Dan di Pulau Patmos itu Tuhan tunjukkan wahyu Tuhan. Tuhan tunjukkan tentang hal-hal yang akan datang, yang akan terjadi di akhir zaman nanti. Dan salah satunya menjawab apa yang telah disampaikan oleh malaikat Tuhan di dalam ayat yang sudah kita baca tadi di atas. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-11, yaitu tentang kedatangan Tuhan Yesus di kali yang kedua. Dan yang lebih menarik lagi, dalam Wahyu pasal 1 ayat 7 ada kalimat, "Dan setiap mata akan melihat Yesus itu datang dalam awan-awan." Setiap mata atau semua pasang mata akan melihat Yesus datang dalam awan-awan. Sekali lagi, semua mata akan melihat Yesus datang kembali dalam awan-awan. Dan firman Tuhan ini, jika yang baca atau dengar orang-orang yang hidup di zaman dulu, zaman yang belum digital, teknologi belum secanggih sekarang, sudah pasti agak sulit untuk menjelaskannya. Akan tetapi, kita yang hidup di zaman sekarang, zaman kekinian, zaman yang semuanya serba digital, pasti sangat gampang untuk menjelaskannya. Menjelaskan tentang semua pasang mata akan melihat Yesus datang di awan-awan. Contoh, Piala Dunia dalam sepak bola
yaitu saat mau kick off di Jerman atau di Brasil, kita yang ada di Indonesia bisa lihat secara langsung live di rumah. Bisa siaran langsung di mana saja kita berada melalui HP kita dan lain sebagainya. Jadi tentang kedatangan Yesus Kristus di kali yang kedua dalam awan-awan dan akan disaksikan oleh semua mata untuk zaman now bukan lagi hal yang tidak mungkin, bukan lagi hal yang mustahil. Jawabannya sudah sangat mungkin dengan kecanggihan zaman sekarang. Dan kalau kita akan baca di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 16 ini menjawab apa yang ditulis dalam Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-11. Tuhan Yesus datang kembali dengan cara yang sama, yaitu Yesus Kristus turun dari surga seperti Ia yang sudah terangkat ke surga. Lalu orang mati yang mati dalam Kristus tidak akan sia-sia, sebab firman Tuhan berkata akan bangkit lebih dahulu. Dan benar apa kata firman Tuhan, kita akan melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dengan yang tidak. Artinya orang yang mati dalam Yesus akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan dikumpulkan bersama dengan Tuhan di surga. Dan untuk orang yang mati di luar Yesus, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam dosa, nanti pada kebangkitan yang kedua bersama dengan iblis di neraka. Dan sesudah kebangkitan orang mati yang mati di dalam Kristus pada kebangkitan yang pertama, kita akan baca pada ayatnya yang ke-17. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ayat ini artinya kita yang masih hidup sampai pada kedatangan Tuhan Yesus di kali yang kedua tidak akan mati. Artinya masih hidup di dalam dunia ini dan akan diangkat bersama-sama berjumpa dengan Yesus di angkasa. Dan ingat, dan kita akan garis bawahi bahwa orang-orang yang masih hidup sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang diangkat berjumpa di angkasa, itu hanya orang-orang percaya sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus yang hidupnya kudus, tak bercela, dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Dan untuk orang-orang yang masih hidup di dalam dosa, akan tertinggal di bumi bagian dari antikris. Dan yang penting kita harus tahu bahwa sebelum kita berjumpa dengan Yesus di angkasa, akan diawali dengan peristiwa hidup kita ini diubahkan. Kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-51 sampai 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Dan untuk kedatangan Yesus di kali yang kedua, pertemuannya cuma sampai di angkasa, kata firman Allah. Tidak sampai turun atau injak di bumi ini. Dan setelah pertemuan di angkasa itu, kita akan dibawa masuk ke surga untuk selama-lamanya dengan Tuhan. Dan benar apa yang ditulis di dalam Yohanes pasal 14
ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Di rumah Bapa banyak tempat. Dalam ayat 1 sampai ayat 3 ini, sorga itu adalah tempat. Dan ditulis sampai 5 kali. Dan disebutkan bahwa sorga itu adalah tempat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.